Definisi pubertas atau biasa disebut dengan dewasa kelamin ialah periode makhluk jantan atau betina di mana proses-proses reproduksi mulai terjadi yang ditandai oleh kemampuan untuk pertama kalinya memproduksi benih. Kejadian pubertas pertama kali didasari oleh penyesuaian secara bertahap antara peningkatan aktivitas gonadotropik dan kemampuan gonad secara simultan dalam steroidogenesis dan gametogenesis. Proses terjadinya pubertas itu ada terbagi menjadi dua, yaitu proses pubertas pada jantan. Hewan jantan mengalami pubertas yang ditandai dengan kesanggupan berkopulasi dalam menghasilkan sperma. Selain menunjukkan tanda-tanda perubahan kelamin sekunder lainnya. Yang kedua, hewan betina mengalami pubertas pada saat mulai terjadinya estrus dan ovulasi. Apa-apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pubertas pada hewan ternak? Yang pertama, genetik hewan, faktor nutrisi, musim lahir, musim kawin, mekanisme hormonal, suhu, dan manajemen pemeliharaan ternak. Dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Eka Amalia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang siklus birahi. Siklus birahi ialah ritme fungsi vital tertentu dari sistem kelamin yang terdapat pada hewan ternak setelah masa pubertas tercapai. Nah, pada hewan ternak, perkawinan terbatas hanya pada waktu birahi yang kemudian diikuti dengan terjadinya ovulasi. Lama siklus birahi pada hewan dapat dilihat pada tabel berikut. Siklus birahi secara kasar dapat dibagi menjadi 4 periode menurut perubahan-perubahan yang tampak maupun tidak tampak dari luar selama siklus birahi, yaitu yang pertama periode proestrus, yang kedua periode estrus, yang ketiga periode metaestrus, dan yang keempat yaitu periode diestrus. Nah, saya akan menjelaskan tentang periode yang kedua, yaitu periode estrus. Periode estrus merupakan masa keinginan kawin. Periode ini ditandai dengan manifestasi birahi secara fisik. Contohnya seperti sapi akan lebih sering menguap dan biasanya sapi tidak tenang. Lalu nafsu makan dan memamah biak menurun. Vulva sapi akan terlihat membengkak dan mukosa vulva akan berwarna merah tua. Terlihat jelas pengeluaran lendir yang terang tebus. Nah, selama periode ini, folikel akan terus berkembang dengan cepat. Gejala fisik yang tampak dari luar yang lebih sering dikenal oleh peternak yaitu 3A: abang, abuh, dan anget. Untuk proses terjadinya periode yang ketiga ini ditandai dengan apabila sapi betina tersebut dilepas di padang, maka akan mencari penjantan untuk mengawininya dan akan menaiki sesama betina. Sapi yang tepat berada pada periode birahi ini apabila dikumpulkan dengan sesama betina akan memperlihatkan tingkah laku diam bila dinaiki atau yang dinamakan dengan standing head. Nah, untuk rataan lama birahi pada sapi dewasa yaitu 17,8 jam dengan kisaran 2,5 sampai 28 jam, sedangkan pada sapi dara adalah 15,3 jam. Bila ditinjau dari pengaruh bangsa, sapi-sapi zebu dan persilangannya mempunyai lama birahi yang cukup pendek, masing-masing 4,7 jam dan 7,4 jam. Banyak sapi-sapi tersebut memperlihatkan birahi pada waktu malam dan pagi hari. Nah, rataan lama birahi pada sapi potong atau sapi perah di daerah tropis umumnya lebih pendek, yaitu 12-13 jam dibandingkan dengan daerah subtropis. Musim kelamin. Nah, musim kelamin itu adalah suatu waktu di mana ternak menampakkan aktivitas perkawinan atau yang lebih dikenal dengan istilah kita itu yaitu musim kawin. Perkawinan merupakan bagian dari rentetan kegiatan dalam proses reproduksi. Perkawinan adalah suatu cara atau usaha untuk memasukkan sperma ke dalam alat kelamin betina. Nah, perkawinan yang lazim digunakan pada ternak ada dua, yaitu perkawinan alam
dan yang kedua perkawinan buatan atau kawin suntik atau yang lebih kita kenal yaitu inseminasi buatan atau IB. Ada 3 macam perkawinan yang dapat terjadi pada ternak, yaitu yang pertama inbreeding. Inbreeding adalah perkawinan yang dilakukan antar saudara yang mempunyai hubungan keturunan dekat. Nah, yang kedua yaitu perkawinan breeding up, adalah perkawinan antara penjantan unggul dengan sapi lokal yang diarahkan pada keturunan penjantan. Yang ketiga yaitu crossbreeding, adalah perkawinan antara dua bangsa yang telah diketahui dengan seksama masing-masing kemampuan produksinya. Nah, cara pengaturan perkawinan dapat dilakukan dengan pengaturan sepenuhnya oleh manusia atau yang lebih dikenal dengan sebutan handmaiding, yaitu pemeliharaan sapi betina yang birahi baru diambilkan penjantan untuk mengawininya atau dilakukan inseminasi buatan atau IB. Cara lain adalah pastura mating, yaitu sapi-sapi jantan dan betina dewasa pada musim kawin dilepas bersama-sama. Apabila terdapat sapi yang birahi tanpa campur tangan manusia atau pemilik akan terjadi perkawinan. Untuk melaksanakan perkawinan perlu diperhatikan waktu yang setepat-tepatnya agar sapi betina dapat menjadi bunting atau terjadi konsepsi. Saat optimum untuk terjadinya konsepsi pada ternak sapi adalah pertengahan estrus sampai akhir estrus. Jika terlihat gejala birahi pada pagi hari, maka inseminasi atau perkawinan harus dilakukan paling lambat sore hari itu juga. Apabila terlihat gejala birahi pada sore hari, maka perkawinan paling lambat dilakukan esok hari berikutnya. Waktu perkawinan atau inseminasi pada sapi dianjurkan tidak melebihi 4 jam sebelum ovulasi berakhir. Sedikit penjelasan tentang siklus reproduksi pada ternak yang telah dijelaskan oleh saya dan teman saya, Azima Isna. Semoga membawa manfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Thanks for watching. See you. Selama periode ini, folikel terus berkembang.